Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, itu tolong tempat duduknya diluruskan. Yang depan tolong diisi. Itu diluruskan tuh. Mas Sopi maju. Ya. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tidak ada yang positif ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah divaksin? Sudah, masya Allah. Ya. Tadi sudah berdoa? Belum Pak? Oh, ya udah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Pipit Novianto, Hadir. Muhammad Rifki Sofiullah, Hadir. Alvin Aziz, Hadir. Ahmad Krisna Aditya, Hadir. Ahmad Johar Fikri Hakim. Nggak masuk Pak Hadir. Nggak masuk ya? Beda. Berarti yang nggak masuk cuma satu ya, Ahmad Ya. Johar Fikri Hakim. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Qawaidul Khamsah. Apa itu Qawaidul Khamsah? Qawaidul Khamsah adalah 5 kaidah dasar yang digunakan oleh para mustahid untuk menggali hukum-hukum baru yang belum ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu ya. Dan Qawaidul Khamsah itu ada 5, jelas namanya Qawaidul Khamsah yang ada 5. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, segala suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-keraguan. Yang ketiga ada al-masyaqqah ta'jilu taisir, segala kesusahan menimbulkan kemudahan. Yang keempat ada ad-dararu yuzalu, segala mara bahaya harus dihilangkan. Dan yang kelima al-adatu muhakamah, adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang kaidah induk yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah, dalam al-umuru bimaqasidiha ini ada 5 cabang. Nah, cabang-cabangnya nanti Bapak akan tampilkan di PPT. Ya, sebentar. Bagaimana, sudah terlihat? Terlihat. Blur. Masih blur? Blur. Oke, ini sudah terlihat jelas tuh dari Iya. belakang. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas 5 cabang dari kaidah inti. Kaidah inti atau kaidah induk yang pertama, yaitu ada la sawaba illa binniyah. Yang kedua ada ma yustaratu fihi ta'yinu fal qat'u fihi mubtil. Yang ketiga ada ma yustaratu ta'aradu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinu tafsilan ida ayanahu faqta'a dzarra. Yang keempat ada ma la yustaratu ta'aradu lahu jumlatan wal tafsilan ida ayanahu faqta'a lam yadurra. Dan yang kelima ada maqasidati alamiyatil lafidi. Ya. Slide yang pertama. Nah, baik. Yang pertama ada la sawaba illa binniyah. Artinya la sawaba, tidak ada pahala illa binniyah, kecuali dengan niat. Para ulama berbeda pendapat pada kaidah cabang yang ini. Yang pendapat pertama mengatakan la sawaba, tidak ada pahala illa binniyah, kecuali dengan niat. Yang dimaksud adalah segala suatu perbuatan, khususnya ibadah, kalau tidak diawali dengan niat, maka perbuatan tersebut atau ibadah tersebut tidak akan mendapatkan pahala, atau istilah lain, perbuatan tersebut menjadi batal. Nah, yang kedua, la sawaba, tidak sempurna pahala illa binniyah, kecuali dengan niat. Maksudnya adalah jika suatu perbuatan itu dilakukan tidak menggunakan niat, maka perbuatan tersebut pahalanya tidak sempurna. Tidak sempurna adalah tidak mendapatkan niat, pahala niat,
tetapi cuma mendapatkan pahala perbuatannya. Jadi pahalanya separuh atau tidak sempurna. Contohnya, saya kasih contoh. Ketika kita akan sholat fardu, tetapi kok tiba-tiba kita langsung takbir dan langsung membaca Al-Fatihah, tidak membaca niat, maka sholat tersebut menjadi batal karena sholat tersebut tidak diawali dengan niat. Itu contoh untuk pengertian yang pertama, la sawaba tidak ada pahala kecuali dengan niat. Seperti itu tadi contohnya. Dan contoh yang kedua, la sawaba tidak sempurna pahala ila bin yang dengan niat. Contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang berangkat ke sekolah dan tapi tidak ada niat untuk belajar, dia hanya cuma berangkat terus nanti di kelas duduk diam dengerin gurunya, terus setelah itu istirahat, setelah itu masuk kelas lagi duduk mendengarkan gurunya, setelah itu pulang dan tidak ada niat untuk belajar atau menuntut ilmu, maka pahala dari seseorang tersebut tidak sempurna. Seseorang tersebut hanya mendapatkan pahala mendengarkan guru menyampaikan sesuatu tapi tidak mendapatkan pahala belajar. Seperti itu. Lanjut ke slide kedua, yaitu maistaratu fihi ta'yinu wal qata'u fihi mu'til. Artinya suatu amal yang disyariatkan untuk dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Penjelasan dari cabang kaidah ini adalah ketika kita melakukan perbuatan kok niat kita tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari niat kita, maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Contohnya seperti ini. Di dalam sholat itu ada 3 komponen yang harus diucapkan dalam niat. Yang komponen yang pertama ada niat, yang kedua ada fardiyah, dan yang ketiga ada ta'yin. Nah, niat itu usoli, fardiyah itu fardhu, dan yang ketiga itu ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu penjelasan. Nah, ketika kok penjelasan tidak disebutkan, maka dapat membatalkan sholat tersebut. Contohnya, usoli fardhu, kok tidak dijelaskan fardhu apa, nah maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu, niat sholat fardhu harus dijelaskan secara jelas. Usoli fardhu asri, seperti itu contohnya. Lanjut cabang yang ketiga, ada ma yustaratu ta'arudu lahu jumatan wala yustaratu ta'inuhu tafsilan bida ayanuhu waktu'a doro. Artinya suatu amal atau perbuatan yang disyaratkan disebutkan secara umum dan tidak disyaratkan dijelaskan secara terperinci. Apabila ketika disebutkan secara terperinci, maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Jadi ketika ada perbuatan kok cuma disyaratkan untuk dijelaskan secara umum, tetapi malah dijelaskan secara terperinci, maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Contohnya, saya contohkan langsung ya pada siswa ya. Ini ada 4 siswa ya, sholat. 3 orang sholat terlebih dahulu. Imamnya Mas Sopi, makmumnya kedua ada Mas Alpin dan Mas Krisna. Nah setelah itu datanglah terlambat Mas Pipit. Ketika Mas Pipit niat, Mas Pipit menyebutkan, saya niat sholat fardu beri imam kepada Mas Krisna. Padahal yang imam di sana adalah Mas Sopi. Maka sholat Mas Pipit itu tidak sah atau batal. Maka dari itu, ketika kita akan bermakmum, maka tidak perlu disebutkan berimam kepada siapa. Nah, jadi langsung saja makmuman, usoli faduduri, makmuman lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Tidak usah dijelaskan berimam kepada siapa. Seperti itu. Ya, sekarang yang keempat, malai syaratu ta'arudulahu jumatan wala tafsilan ida ayanahu waktu'a lam yadurro. Artinya suatu amal atau perbuatan yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan secara umum dan secara terperinci, apabila dijelaskan secara terperinci kok ternyata salah, maka tidak membatalkan perbuatan tersebut. Jadi ketika ada suatu perbuatan atau amal itu yang tidak perlu dijelaskan secara umum ataupun tidak dijelaskan secara terperinci, maka ketika kok dijelaskan secara terperinci kok ternyata salah, maka tidak membatalkan perbuatan tersebut. Itu contohnya langsung seperti ini. Ketika ada seseorang itu musafir atau perjalanan jauh, lalu ketika masuk sholat asar, mereka mampir ke suatu masjid. Nah, pada masjid tersebut, orang tersebut niat sholat asarnya seperti ini. Saya niat sholat asar di daerah Semarang, lillahi ta'ala.
Nah, padahal dia sudah keluar dari daerah Semarang dan masuk daerah Ungaran, maka sholatnya tetap sah dan niatnya tidak bermasalah. Nah, jadi dalam niat sholat itu, tempat untuk sholat itu tidak perlu disebutkan. Jadi langsung saja, yang terpenting ada 3 tadi ya. Ada niat, ada fadiyah, dan ada takyin. Cukup itu. Yang lainnya adalah sunnah, seperti itu. Baik, yang kelima ada maqasidul lafzi ala niyatil lafidi. Artinya suatu ucapan itu tergantung pada siapa yang mengucapkannya. Jadi suatu ucapan ataupun suatu kalimat atau suatu perkataan itu tergantung apa yang diniatkan oleh yang mengucapkan. Contohnya seperti ini. Ada sebuah keluarga suami istri. Itu istrinya bernama Talik. Nah, suaminya itu memanggil Talik, Talik sini Talik, wahai Talik sini Talik. Padahal dalam bahasa Arab Talik artinya adalah wanita yang tertalak. Nah, kalau suami itu niatnya adalah memanggil istrinya, maka tidak jatuh talak. Tetapi kalau suami itu niatnya untuk menolak istrinya, maka jatuhlah talak. Jadi seperti itu. Ucapan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Ya, itu tadi adalah 5 cabang dari kaidah itu al-umuru bimaqasidiha. Sudah paham semuanya ya? Ya, selanjutnya Bapak akan mengadakan kuis. Siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, itu. Ya, pertanyaan yang pertama. Dalam kaidah kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Nah, berikan contoh selain dari contoh yang Bapak sebutkan tadi. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, Mas Sofi. Ya. Opsi 2 Pak ya. Ya, opsi 2. Saya jawab langsung. Contohnya dari kaidah yang kelima, dari kaidah maqasidul lafzi ala lafzi. Ala niyatil lafzi. Ala niyatil lafzi. Ya. Oh, maaf Pak. Ya, itu contohnya ketika ada suami istri, suami tersebut kan musuh lebaran itu kan. Pas saya lebaran itu si suami menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ya, jadi kan itu kan bermakna di beda lagi kalau menurut adat Jawa. Berarti kan itu harus dijelaskan oleh suami. Karena kalau di adat Jawa kan biasanya termasuk itu bisa mentawar. Berarti kan tergantung si suami. Oh, berarti kasus dari Mas Sofi yang disebutkan Mas Sofi tadi adalah ada suami istri yang suami itu pada masa liburan ya mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya, kita kan tahu ada Jawa itu kalau ada suami mengatakan ke istrinya pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, itu kan artinya harusnya mudik. Ya, tetapi maksud dari kalimat ini harus dikembalikan pada suaminya. Nah, apakah yang dimaksud itu mudik beneran atau malah menjadi talak? Pulanglah ke rumah orang tuamu itu kan kalau nadanya emosi maka dapat atau bisa jadi talak. Seperti itu ya, masuk benar, bagus. Absen 2 tadi ya. Iya. Ya, berikutnya pertanyaan yang kedua. Sekarang adalah contoh soal cerita. Ada seseorang lagi di suatu desa itu mereka kesulitan melihat tanggal ataupun waktu ataupun jam seperti itu. Nah, ketika sudah masuk sholat duhur, orang itu pergilah ke masjid dan niat sholat duhur. Nah, seseorang tersebut berniat seperti ini. Aku niat sholat duhur pada hari Senin. Nah, padahal pada hari itu ada hari Selasa. Nah, kasus seperti ini bagaimana sholat dari seseorang tersebut, apakah batal atau tidak dan apa alasannya? Siapa yang bisa? Saya Pak, Oh iya, silakan. menurut saya itu salatnya tidak batal Pak, karena menyebutkan hari itu tidak termasuk syarat darinya. Oh bagus. Itu termasuk kaidah keberapa ya? Kaidah keempat Pak. Oh, kaidah keempat ya. Malai staru tu ta'arud lahu jumatan wala tafsilan tidak yanahu waqtu'a lam yadura. Ya, Bagus. Siapa namanya tadi? Ahmad Krisna. Nah, absen.
satu. dan 1, bagus. Tepuk tangannya mana? Ya, ya. Tadi saya kuis ada Mas Sofi dan Mas Krisna, bagus sekali. Jadi Bapak akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang kaidah induk yang pertama, yaitu al-umur maqasidiyah beserta cabang-cabangnya, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat. Niat itu sangat penting dan sangat vital pada setiap perbuatan. Kalau kita perbuatannya itu niatnya bagus, maka akan menyempurnakan pahala kita, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugas ini dikerjakan mandiri. Tugasnya adalah berikan masing-masing satu contoh itu cabang-cabang dari kaidah al-umuru bil maqasidiyah. Cabang kaidah pertama 1, cabang kedua 1 sampai cabang yang kelima itu masing-masing 1, dan selain contoh yang telah Bapak berikan. Paham ya tugasnya ya? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Tugasnya browsing boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Yang penting contohnya, kalau bisa contohnya yang kontemporer atau yang baru, Real yang good. belum. Ya seperti itu Mas. Seperti itu Mas Tisna. Paham? Ya Pak. Ya, makasih. Ada Paham. pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sampun. Ya, Pak. Itu. Ya, sudah cukup ya. Cukup. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sampai ketemu minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.